Selamat datang pemirsa ke dalam acara Pelajaran Sekolah Sahabat. Dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini kita akan kembali membaca dan membahas dalam kitab Yeremia. Sebuah kitab yang menceritakan mengenai perjalanan dari bangsa Israel, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan sendiri. Namun kita tahu bagaimana kisahnya bangsa ini tetap memberontak. Walaupun dalam kehidupan mereka tetap beribadah, melayani Tuhan, akan tetapi di saat mereka kembali dari kehidupan ibadah mereka sama seperti dunia. Disebutkan bagaimana mereka membuat ilah-ilah yang mereka sembah. Sahabatku, tapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan tidak langsung membinasakan bangsa tersebut dan membuat bangsa umat yang baru. Tuhan tetap mengirimkan para nabinya. Terus-menerus dia kirimkan untuk memberitahukan, mengingatkan akan bangsa ini agar bangsa ini kembali kepada Tuhan. Sahabatku, kita sebagai umat Israel rohani yang baru di zaman sekarang, mungkin pada hari ini pun, mungkin kita masih menyembah Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ada ilah-ilah yang lain yang kita sembah dalam kehidupan ini? Hari ini kita akan masuk di dalam sebuah pelajaran yang berjudul Perjanjian. Dalam beberapa hari yang lalu kita telah mempelajari berbagai perjanjian yang Tuhan buat bagi umat manusia, terutama bagi bangsa Israel. Hari ini sebelum kita mulai untuk membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, teman-teman Anda berkumpul bersama-sama, terutama di dalam ibadah pagi dan petang. Anda juga dapat mengajak keluarga Anda untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Ambil juga Alkitab dan buku catatan jika Anda ingin mencatat. Hari ini ayat inti kita terdapat di dalam buku Yeremia 31, ayatnya yang ke-31. Di sini diceritakan mengenai sebuah perjanjian yang baru. Mari kita baca bersama-sama Yeremia 31 ayat 31. Di sana dikatakan, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Banyak orang yang berpikir bahwa seolah-olah Tuhan membuat perjanjian yang baru karena perjanjian yang lama telah dihilangkan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, perjanjian yang baru itu artinya ada perjanjian yang lama. Kita harus tahu dulu di mana dibuat perjanjian yang lama. Perjanjian yang lama yang dibuat oleh Tuhan kepada bangsa Israel adalah di Gunung Sinai. Sebuah perjanjian yang menceritakan bagaimana Tuhan telah membebaskan bangsa ini dari penjajahan di Mesir. Perjanjian itu dilakukan apabila mereka tetap menuruti segala firman yang Tuhan berikan. Tuhan menunjukkan apa yang akan mereka temukan dalam kehidupan mereka. Namun kita tahu bagaimana kisahnya. Sejak bangsa ini sampai di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat mereka, kita tahu apa yang terjadi. Walaupun mereka menyembah Tuhan, tetapi dalam kehidupan mereka pun membuat penyembahan yang lain. Kalau Anda membaca di dalam buku Hakim-Hakim, di dalam buku Yosua, setelah selesai buku Yosua, buku Hakim-Hakim, dalam setiap kali pasal yang baru selalu diceritakan bagaimana bangsa Israel ini berbuat jahat di hadapan Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan berkali-kali. Sampai masuk di buku 1 Samuel, mereka meminta raja untuk menggantikan posisi Tuhan yang menguasai mereka. Mereka ingin ada raja dari manusia untuk memerintah bangsa mereka. Mereka tidak mau diperintah oleh Tuhan atau bahkan oleh nabinya. Tetapi Tuhan tetap sabar kepada bangsa ini. Dia tetap mengirimkan para nabinya untuk mengingatkan mereka. Sahabatku, sampai di zaman Yeremia, oleh karena bukan hanya 1 kali, 2 kali mereka melanggar perjanjian Tuhan, berkali-kali, bertahun-tahun, berganti-ganti generasi mereka melanggar perjanjian Tuhan. Sehingga di buku Yeremia, di ayat yang kita baca tadi, Tuhan katakan, "Aku akan membuat perjanjian yang baru kepada mereka." Mari kita baca selanjutnya. Di sana dikatakan,
Meskipun Alkitab berbicara tentang perjanjian-perjanjian dalam bentuk yang jamak, seperti yang bisa kita baca di buku Roma 9 ayat 4, atau bahkan di dalam Galatia 4 ayat 24, hanya ada satu perjanjian, yaitu adalah perjanjian anugerah, di mana Tuhan mencurahkan keselamatan ke atas manusia yang berdosa, yang memintanya dengan iman. Gagasan perjanjian-perjanjian yang jamak muncul dari beberapa cara Tuhan dalam menyatakan kembali esensi perjanjian untuk memenuhi keperluan umatnya dalam waktu dan keadaan yang berbeda. Menarik, dikatakan tadi, walaupun disebutkan tentang perjanjian-perjanjian, seolah-olah Tuhan membuat perjanjian-perjanjian yang berbeda-beda. Tetapi sesungguhnya dikatakan, memang ada perjanjian-perjanjian itu di tempat waktu yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya esensinya sama. Itu adalah perjanjian anugerah, di mana Tuhan hendak mencurahkan keselamatan ke atas manusia yang berdosa di saat mereka memintanya di dalam iman. Sahabatku, di pelajaran yang sebelumnya kita telah pelajari berbagai perjanjian yang Tuhan lakukan. Di zaman Nuh, setelah Tuhan ada air bah menghancurkan bumi ini dengan air, Tuhan melakukan perjanjian dengan Nuh beserta keturunannya, di mana Tuhan dikatakan Dia tidak akan membinasakan lagi bumi dengan air. Perjanjian yang pertama, sebuah perjanjian di mana Tuhan hendak memberikan keselamatan, anugerah keselamatan. Sahabatku, lalu kita tahu ada perjanjian yang lain, perjanjian di Taman Eden, di mana dikatakan melalui keturunan dari wanita tersebut, Hawa, keselamatan akan diberikan. Perjanjian yang lain yang Tuhan lakukan juga kepada Abraham, di mana keturunannya akan menjadi berkat apabila dia menuruti segala perintah Tuhan. Sahabatku, berbagai perjanjian yang dilakukan esensinya satu. Itu adalah sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Sahabatku, hari ini kita kembali diingatkan, kasih karunia bukannya sesuatu yang muncul tiba-tiba di dalam perjanjian baru, seolah-olah oleh karena Yesus telah berkorban, baru ada kasih karunia. Sejak zaman dahulu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kasih karunia sudah diberikan. Selanjutnya kita akan baca lagi. Tetapi apakah perjanjian Adam di dalam Kejadian 3 ayat 15, perjanjian Abraham di Kejadian 12 ayat 1-3, perjanjian di Sinai dalam Keluaran 20, perjanjian Daud di dalam Yeskiel 37 ayat 24-27, dan perjanjian yang baru di dalam Yeremia 31 ayat 31-33, semuanya gagasannya adalah sama. Keselamatan yang Tuhan siapkan adalah sebuah pemberian. Jadi walaupun Tuhan membuat berbagai perjanjian di waktu, di zaman yang berbeda-beda, tapi esensinya satu. Pemberian itu adalah pemberian yang cuma-cuma Tuhan berikan tanpa jasa kita, serta seharusnya itu tidak semestinya diberikan. Dan respon manusia terhadap pemberian itu dengan maksud kemanusiaan memegang sisi kesepakatan itu adalah melalui kesetiaan dan penurutan. Semuanya sama. Berbagai perjanjian yang Tuhan buat untuk manusia ada syaratnya. Syaratnya tidak berat, adalah kesetiaan dan penurutan. Perjanjian baru pertama kali disebut dalam kitab Yeremia, dalam konteks kembalinya Israel dari pembuangan dan berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Bahkan di tengah malapetaka dan masalah, Tuhan memberikan kepada umatnya yang bertingkah ini sebuah harapan
dan pemulihan. Sahabatku, bayangkan ada sebuah perjanjian yang di ayat tadi yang kita baca, perjanjian baru tersebut itu adalah perjanjian yang Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel di saat mereka akan kembali dari pembuangan. Bangsa yang tegar tengkuk, yang jahat, yang terus mengasihi Tuhan. Tapi dikatakan tadi, Tuhan memberikan berkat-berkat bahkan di tengah malapetaka dan masalah yang mereka hadapi. Tuhan memberikan harapan dan pemulihan. Sebelum kita lanjut melihat, mari kita refleksikan pembacaan yang kita dengar tadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan saja begitu panjang sabar, kalau Tuhan bahkan menunggu bertahun-tahun, bahkan bergenerasi-generasi menunggu umatnya, menunggu kita manusia untuk bertobat, seberapa lama, berapa kali kita harus bersabar terhadap saudara kita. Sahabatku, Tuhan bukan saja bersabar. Kita baca tadi dia bahkan akan. Jadi dia sudah siap sedia memberikan berbagai berkat kepada umatnya yang akan kembali dari pembuangan. Dia sudah siap sedia menyediakan, memberikan harapan dan pemulihan. Hari ini kita kembali diajak untuk merefleksikan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita, agar kita praktekkan kepada orang lain. Tuhan bukan sekedar bersabar, dia pun siap untuk memberkati. Hari ini mungkin kita berada di dalam konflik yang sama seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel. Mungkin hari ini kita sedang terbeban berat menghadapi sebuah masalah atau malapetaka. Tapi sahabatku, percayalah, seperti Tuhan telah siap sedia akan memberkati bangsa ini di saat mereka menurut dan setia, Tuhan yang sama sedang bersedia juga untuk memberikan pengharapan, penghiburan kepada kita di tengah masalah kita. Asalkan kita tetap setia dan menurutinya. Kita lihat tadi, kita sering kali punya konsep yang salah di saat kita berpikir tentang berkat. Sahabatku, sesungguhnya di saat bangsa Israel dibawa ke penawanan di Babel, seringkali mungkin banyak dari mereka yang mengeluh di sana. Tapi tanpa mereka sadari, ada banyak berkat yang mereka terima. Bayangkan, Daniel dan sahabat-sahabatnya, mereka bisa menjadi berkat bukan hanya dalam hidup mereka, tapi buat orang lain. Bayangkan sejak di buku Daniel 1, mereka sudah menjadi berkat bagi sida-sida yang melihat kehidupan mereka. Melihat bagaimana mereka makan makanan yang sehat, hasilnya ternyata seperti ini. Wah, ternyata mereka lebih pintar, lebih bijaksana daripada yang lain. Sebuah berkat, bukan? Bayangkan berkat yang dirasakan oleh Raja Nabukadnezar, raja dari kerajaan besar, kerajaan Babylon. Melalui pengaruh yang dia rasakan dari Daniel dan sahabat-sahabatnya, melalui penyerahan diri, kesederhanaan, dia dapat mengenal Tuhan yang hidup. Bahkan dia nanti akan ada di surga di saat Kristus datang yang kedua kali nanti. Sebuah berkat yang secara logika kita tidak mungkin bisa memiliki nalar di mana berkatnya berada di pembuangan, ditindas. Tapi sesungguhnya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, adalah berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia.
kehidupan dari bangsa Israel di penawanan seharusnya menjadi berkat bagi mereka dan bagi orang lain. Bayangkan kalau saja itu baru Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan di tanah asing. Bayangkan kalau semuanya hidup seperti itu. Sahabatku, bukan hanya mereka yang diberkati. Orang lain di tempat di mana mereka berada pun akan terberkati. Inilah berkat yang Tuhan berikan bahkan di tengah masalah dan problem malapetaka yang mereka hadapi. Tetapi dikatakan tadi, di saat mereka hendak pulang pun, di kota yang hampir hancur itu, di kota Yerusalem yang telah hancur itu, Tuhan pun menyediakan pemulihan. Tuhan menyediakan pengharapan. Seharusnya hal ini pun menguatkan kita. Bangsa Israel yang telah begitu seringnya memberontak, Tuhan mengampuni, Tuhan memaafkan, Tuhan memberikan kembali kesempatan kepada mereka. Mari kita lanjut dalam pembacaan kita. Sebagaimana kita lihat, Alkitab mengajarkan bahwa pelangi adalah tanda perjanjian Tuhan, di mana Tuhan tidak akan lagi menghancurkan bumi dengan air. Tentunya, terima kasih untuk ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa pelangi itu terjadi di saat matahari dibiaskan dan dipantulkan oleh butiran air yang menyebabkan cahaya pada berbagai sudut. Jadi, ilmu pengetahuan sejak SD, anak-anak kita seharusnya sudah tahu bagaimana bisa tercipta, kelihatan bentuk pelangi. Itu adalah pembiasan dari air. Nah, selanjutnya dikatakan, cahaya kemudian menerobos tetesan air dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya, sehingga menciptakan warna-warni yang kita lihat. Seorang penyair yang bernama John Keats khawatir bila ilmu pengetahuan akan mengurai pelangi. Tetapi meski kita dapat mengurai, mengukur, memprediksi, dan mengurut segala sesuatu tentang pelangi, hingga kepada setiap bagian partikel dasar dan setiap isi partikel terkecil, apa yang dapat dibuktikan selain bahwa kita memahaminya lebih baik tentang hukum-hukum alam yang Tuhan gunakan untuk menciptakan tanda-tanda dari perjanjian ini? Ilmu pengetahuan mungkin suatu saat sanggup menjelaskan segala sesuatu tentang bagaimana pelangi itu bisa tercipta, bahkan hingga 25 digit angka desimal, sesuatu yang sangat sulit tentunya. Tetapi itu tidak akan pernah sanggup menjelaskan mengapa pelangi bisa tercipta. Sahabatku, saat ini ilmu pengetahuan modern bisa menjelaskan mengenai pelangi. Bahkan anak SD pun mereka bisa membuat pelangi-pelangi yang buatan. Saat mereka semprotkan air ke tempat yang ada cahaya matahari secara khusus, akan tercipta bentuk pelangi. Ilmu pengetahuan juga mempelajari tentang pelangi. Seperti yang dikhawatirkan oleh seorang penyair, dia takut jangan-jangan bisa dijelaskan. Tetapi satu hal yang pasti, itu menunjukkan, pelangi menunjukkan tentang perjanjian Tuhan yang pasti bagi umat manusia. Suatu hal mungkin bisa dijelaskan, seperti tubuh manusia bisa dijelaskan, oh dalam jari ini ada apa, di balik tubuh kita ada apa. Tetapi seharusnya di saat kita mempelajarinya, melihatnya, kita seharusnya semakin kagum akan ciptaan Tuhan, akan perjanjian yang Tuhan buat bagi kita manusia. Di saat saya diajak untuk melihat bagaimana kehidupan manusia, apa yang ada di dalam rongga tubuh manusia, kita seharusnya merasa banyak penurunan yang terjadi. 10 tahun yang lalu
50 tahun yang lalu, atau mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin ilmu pengetahuan tidak secanggih sekarang. Tapi kalau kita lihat, manusia jauh lebih sehat, jauh lebih bisa produktif pada zaman itu dibanding pada zaman sekarang. Penurunan yang terjadi, ini terjadi sudah dikabarkan juga dalam Alkitab oleh karena dosa. Dan kita bisa melihat sebuah perjanjian di mana Tuhan akan memulihkan kita kembali kepada rencananya dalam penciptaan manusia. Di saat kita bersama dengan Tuhan terus melatih karakter Kristus untuk kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Sahabatku, kita tahu mengapa pelangi tercipta, mengapa pelangi itu ada. Dikatakan, karena Tuhan menciptakan dunia kita dengan cara tertentu, sehingga matahari dan kabut bertemu satu sama lain. Kabut akan memecah cahaya dengan cara membiaskan dan memantulkannya pada beberapa sudut yang menciptakan kumpulan gelombang-gelombang elektromagnetik, yang mana ketika mencapai mata kita, pelangi itu akan membekas di pikiran kita. Dan Ia melakukannya, Tuhan melakukannya. Sahabatku, ada beberapa orang, Anda tahu, yang tidak bisa mengenal warna hijau sama biru. Dianggap sama. Adalah Tuhan yang menaruh warna itu sehingga bisa dideteksi oleh mata kita. Sahabatku, Tuhan punya rencana agar di saat kita melihat pelangi, kita teringat akan kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia pada zaman itu, agar kita tidak melakukannya. Agar kita ingat besarnya kasih Tuhan yang menyelamatkan Nuh dan keluarganya yang tetap setia. Hari ini seharusnya kita pun belajar dari berbagai tanda dan peristiwa di alam. Harusnya kita melihat, kita mempelajarinya, dan mempersiapkan diri kita dan keluarga kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari ini kita mempelajari mengenai perjanjian. Kita telah melihat berbagai perjanjian yang Tuhan lakukan dan berikan kepada umat manusia. Dan sahabatku, kita telah melihat tadi, esensinya sama. Intinya sama. Intinya adalah perjanjian itu diberikan untuk menunjukkan kasih karunia Tuhan. Perjanjian yang Dia berikan walaupun kita tidak layak menerimanya. Tidak bisa kita bayarkan dengan jasa atau bahkan uang yang kita miliki. Hanya dengan kesetiaan dan penurutan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita semakin setia dalam kehidupan ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ceritakan apa yang Anda pelajari kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati dan Maranatha.